Dalam video ini, kita akan mendalami cara membuat blog Wix dari nol. Atur konten kamu dengan kategori tag, serta optimalkan postingan kamu untuk SEO. Apa kabar semuanya? Nama gue Rek Hansker, dan di channel ini kita langsung ke intinya untuk membantumu membangun situs web pertama kamu dan membuatnya bersinar. Jadi di akhir video ini, kamu tidak hanya akan memiliki blog yang berfungsi penuh di Wix, tetapi kamu juga akan memahami cara menyusun konten kamu dan menerapkan praktek SEO dasar sehingga postingan kamu dapat ditemukan oleh audiens yang tepat. Jadi jika kamu telah berjuang dengan blog yang tidak teratur, atau kamu tidak tahu harus memulai dari mana, maka kamu berada di tempat yang tepat. Mengapa memilih Wix untuk blogging? Wix adalah pembangun situs web populer bagi pemula karena antarmuka drag and dropnya, template yang indah dan fitur lengkap dalam satu tempat. Bagi blogger, platform blog bawaan Wix menyediakan cara mudah untuk menerbitkan konten tanpa berurusan dengan kode atau plugin eksternal. Platform ini dirancang untuk menjadi sangat ramah pengguna. Kamu dapat menambahkan fungsionalitas blog ke situs Wix manapun hanya dengan beberapa klik. Pilih dari beberapa tata letak yang berbeda dan sesuaikan warna, jenis huruf, dan gambar agar sesuai dengan merek kamu. Wix juga menawarkan hosting dan keamanan. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang pemeliharaan server atau pembaruan teknis. Tim dukungan dan forum komunitas mereka juga dapat membantumu jika kamu mengalami masalah. Namun, membuat blog yang sukses melibatkan lebih dari sekadar desain. Kamu perlu mengatur postingan kamu dan membuatnya ramah mesin pencari. Jadi disitulah kategori, tag, dan SEO berperan. Menggunakan alat-alat ini dengan benar membantu pembaca menemukan konten terkait, memberi sinyal kepada mesin pencari tentang isi setiap postingan, dan mencegah situs kamu menjadi tumpukan artikel yang acak. Merencanakan struktur blog kamu. Jadi sebelum kamu mulai membangun apapun, luangkan waktu sejenak untuk merencanakan. Pikirkan tentang niche blog kamu dan topik utama yang akan kamu bahas di dalamnya. Misalnya, jika kamu ngeblog tentang kesejahteraan, kategori kamu mungkin mencakup nutrisi, kebugaran, kesehatan mental, dan gaya hidup. Merencanakan struktur ini sebelumnya memudahkan untuk tetap teratur dan memungkinkan pembaca baru menemukan apa yang mereka minati dengan cepat. Membuat blog kamu di Wix. Langkah 1, daftar atau masuk ke Wix dan pilih sebuah template. Sekarang, jika kamu belum memiliki akun Wix, kamu dapat mengklik link di bawah dalam deskripsi untuk memulai. Salah satu hal hebat tentang Wix, selain sangat ramah pemula, adalah kamu sebenarnya bisa memulai secara gratis. Sekarang, itu akan memiliki pencitraan merek Wix dan kamu tidak akan memiliki domain custom serta tidak memiliki akses ke semua fitur. Tetapi, kamu dapat memiliki situs web yang aktif secara gratis dengan Wix. Kemudian, saat kamu siap untuk meningkatkan, kamu dapat mendaftar untuk paket berbayar dan membuka semua fitur. Jadi, klik link di bawah dalam deskripsi dan kamu bisa mulai hanya dengan alamat email kamu. Setelah kamu masuk, inilah tampilan dashboard kamu seharusnya. Sesuatu yang semacam ini. Jadi setelah masuk, kita akan lanjut mengetik buat situs baru. Wix akan menanyakan jenis situs web apa yang ingin kamu buat. Kamu dapat memilih blog atau lainnya jika kamu berencana menambahkan blog ke situs yang sudah ada. Sekarang, Wix menawarkan dua opsi pengeditan. Ada Wix ADI yang merupakan kecerdasan desain buatan, yang menghasilkan situs berdasarkan jawaban kamu atas kuesioner singkat. Dan kemudian ada editor Wix standar, yang menyediakan kontrol desain penuh yang kamu lakukan sendiri. Untuk sebuah blog, menggunakan editor standar memberikanmu sedikit lebih banyak fleksibilitas. Cukup pilih template yang sesuai dengan gaya kamu. Ada template blog khusus, atau kamu dapat memilih desain apapun dan kemudian cukup tambahkan blog ke dalamnya nanti. Sekarang, mari kita lanjut melihat websiteku. Oke. Jadi di sini hanyalah sebuah template yang aku pilih untuk situs web jenis pelatih kebugaran. Dan jika kita scroll ke bawah di sini, kita bisa melihat template ini terlihat cukup bagus. Jelas perlu datang ke sini dan menambahkan konten serta gambar milikku sendiri dan lainnya. Tetapi inilah yang akan kita mulai. Mari kita lihat para tinjau saja untuk sekarang. Dan jika kita mengklik menu, kita bisa melihat bahwa saat ini tidak ada blog, jadi itu sempurna. Langkah 2, tambahkan blok ke situs kamu. Setelah template kamu dimuat di editor Wix, kamu akan melihat bilah alat di sebelah kiri. Di sini kita akan mengklik ikon tambah aplikasi. Semacam terlihat seperti kisi kecil. Dan kita akan mencari blog. Dan kemudian kita akan klik tambahkan ke situs. Wix akan menginstal aplikasi blog dan menambahkan item menu blog baru ke navigasi situs kamu. Halaman blog generik muncul menampilkan beberapa contoh postingan. Sekarang, halaman ini dinamis. Artinya secara otomatis diperbarui saat kamu menerbitkan postingan kamu. Jadi kamu dapat mengedit tata letak, menyesuaikan spasi, dan memilih bagaimana postingan ditampilkan. Apakah itu daftar, kisi, atau korsel dengan mengklik komponen blog dan memilih pengaturan. Jadi di sini di editor di sebelah kiri, inilah yang kita cari. Tambah aplikasi ini. Jadi ini seperti 4 kotak kecil. Kita akan lanjut mengklik itu dan mari kita cari tepat di sini. Kita hanya akan mengetik blog dan ini dia. Ini adalah blog Wix. Jadi kita akan lanjut mengklik itu. Gratis untuk diinstal. Jadi itulah yang kita cari dan kita akan mengklik tambahkan ke situs dan butuh waktu sejenak bagi
Wix untuk lanjut menambahkan blog ke situs web kamu. Oke, jadi dengan itu ia lanjut membawa kita kembali ke semacam dashboard kita di sini. Dan sekarang kita memiliki bagian blog ini di sebelah kiri. Jadi kita bisa melihat gambaran umum. Kita bisa melihat postingan, komentar, kategori, tag, penulis, monetisasi, dan analitik. Jadi di sebelah sini inilah tampilannya yang dulu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa saat ini tidak ada blog di sana. Tetapi jika kita merefresh halaman ini, itu akan menunjukkannya seperti itu. Langkah 3, sesuaikan desain blog. Jadi kita bisa menggunakan manajer blog yang dapat diakses dari bilah alat kiri atau dengan memilih blok di halaman kamu untuk menyesuaikan elemen desain. Jadi di tab desain kita bisa memilih antara tata letak seperti klasik yaitu tampilan daftar, editorial yang semacam gaya majalah atau tile yang seperti kisi mozaik. Kita dapat menyesuaikan jenis huruf, warna dan bentuk gambar agar sesuai dengan merek kamu. Kamu juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan elemen seperti gambar, postingan, tanggal, penulis, kategori dan waktu baca. Pastikan untuk melihat pratinjau bagaimana tampilan blog kamu di desktop dan seluler untuk memastikan semuanya selaras dengan baik. Jadi disinilah kita dan inilah tampilan semua blog kita nantinya kan. Jadi saat ini dalam tampilan semacam daftar, jadi kita bisa datang ke sini, kita bisa mengklik edit cepat. Menambahkan kategori untuk mengatur postingan kamu. Kategori membantu pembaca menemukan konten terkait dengan mengelompokkan postingan di bawah topik yang luas. Inilah cara menyiapkannya di Wix. Jadi kita akan membuka manajer blog. Jadi di dashboard Wix kamu, kita akan klik blog di menu kiri. Kemudian pilih kategori dan buat kategori. Masukkan nama yang mewakili topik luas di blog kamu seperti nutrisi, perjalanan, atau proyek DIY. Tambahkan deskripsi yang kamu mau. Ini dapat membantu dengan SEO karena memberitahu mesin pencari apa yang dicakup oleh kategori ini. Kamu juga dapat mengunggah gambar untuk mewakili kategori tersebut. Baiklah, jadi kembali ke dashboard kita di sini. Kita akan pergi ke blog dan ke kategori. Dan disinilah kita bisa lanjut membuat kategori. Jadi misalnya, tahukah kamu ini adalah situs web pelatih kebugaran yang kita buat di sini. Jadi mungkin kita akan menamainya nutrisi. Dan di sini kita hanya akan mengatakan kategori ini mencakup semua. Baiklah, dan kemudian kita juga bisa memberinya gambar jika kita mau. Jadi itulah gambar kategori. Dan kita bisa lanjut mengklik simpan. Jadi itulah betapa mudahnya. Lanjut buat kategori. Edit pengaturan SEO opsional. Setiap kategori memiliki panel SEO-nya sendiri. Kamu dapat mengklik edit SEO untuk menyesuaikan tag judul, meta deskripsi, dan URL slug. Menggunakan kata kunci yang relevan di bidang ini membantu halaman kategori mendapatkan peringkat dalam hasil pencarian. Jadi jika kita datang ke sini dan kita kembali ke edit di sebelah sini adalah pengaturan SEO. Jadi kita bisa mengklik edit dan sekali lagi kita bisa mengubah tag judul itu, kita bisa mengubah meta deskripsi itu dan mengubah slug jika kita mau. Mari kita lanjut buat satu lagi dengan cepat. Kita akan menamai ini latihan kekuatan. Kita akan menamai ini latihan angkat beban dan kita akan lanjut mengklik simpan di sana. Jadi sekarang kita punya dua kategori. Kita punya latihan kekuatan dan kita punya nutrisi. Mengurutkan ulang kategori. Jadi kita dapat drag and drop kategori untuk mengurutkan ulang mereka. Ini memengaruhi bagaimana mereka muncul di menu blok atau daftar kategori kamu. Jadi setelah membuat beberapa kategori, kamu dapat menetapkan postingan ke mereka. Saat kamu menulis postingan baru atau mengedit yang sudah ada, kamu dapat pergi ke tab pengaturan dari postingan tersebut dan mencentang kategori yang berlaku. Tambahkan tag untuk topik tertentu. Tag mendeskripsikan aspek spesifik dari postingan kamu dan dapat melintasi kategori. Sementara kategori bertindak sebagai bab blog kamu. Tag bertindak seperti kata kunci yang menonjolkan detail. Jadi untuk membuat tag, kita pergi ke manajer blog, pilih tag dari menu blog, dan untuk membuat tag baru, kita mengklik plus buat tag dan masukkan nama tag. Jadi tag harus ringkas dan deskriptif. Kamu juga dapat menambahkan slug, segmen URL untuk tujuan SEO. Wix membatasi tag hingga 30 per postingan dan mendorong tag berada di bawah 50 karakter. Untuk menetapkan tag di tab pengaturan sebuah postingan, kamu akan melihat kolom untuk tag. Mulailah mengetik dan pilih dari tag yang ada atau buat yang baru secara langsung. Tag muncul di halaman postingan dan memungkinkan pembaca untuk menemukan sebuah postingan lain dengan tag yang sama. Jadi mari kita ke sana sekarang. Jadi di sebelah kiri kita bisa lanjut melihat tag. Mari kita lanjut buat satu. Dan di sini kita akan menamainya. Mungkin kita akan menamainya resep. Dan kita juga bisa mengedit pengaturan SEO. Jadi disinilah kita bisa mengubah tag judul di sana. Kita bisa mengubah meta deskripsi serta slugnya. Kita akan lanjut membiarkannya apa adanya dan klik simpan. Dan kemudian sekarang jika kita ke postingan di sini, kita bisa klik buat postingan baru. Dan jika kita ke pengaturan di sebelah kiri, dan kita bisa mungkin kita menulis blok resep di sini dan mungkin itu ada hubungannya, tahukah kamu itu sebuah resep. Jadi mari kita lanjut menandai nutrisi untuk kategori dan memilih tag resep untuk itu. Dan kemudian kita mulai menulis. Dasar-dasar SEO untuk blog Wix kamu. Optimasi mesin pencari membantu orang menemukan situs kamu melalui mesin pencari. Meskipun Wix menangani banyak aspek teknis secara otomatis, kamu tetap perlu mengoptimalkan konten kamu. Jadi
Jadi inilah beberapa tips pemula yang bagus. Menyesuaikan judul SEO dan meta deskripsi. Setiap halaman termasuk postingan blog, halaman kategori dan halaman tag memiliki judul SEO dan meta deskripsi. Ini adalah cuplikan yang muncul di hasil pencarian. Untuk mengeditnya, buka alat SEO situs kamu atau buka pengaturan halaman dan temukan tab SEO. Gunakan judul deskriptif dan kaya kata kunci yang memperjelas isi halaman tersebut. Jaga judul di bawah 60 karakter agar tidak terpotong di hasil pencarian. Meta deskripsi harus sekitar 150 hingga 160 karakter dan mengajak pengguna untuk mengklik. Meskipun meta deskripsi tidak secara langsung memengaruhi peringkat, mereka berdampak pada tingkat klik tayang. Jadi jika kita datang ke sini di sebelah kiri, kita bisa pergi ke situs dan aplikasi seluler. Kita akan pergi ke SEO dan Geo. Dan di sinilah kita bisa lanjut dan mereka memiliki daftar periksa SEO mereka. Jadi kita lanjut memulai penyiapan itu jika kita mau. Jadi kita lanjut mengklik mulai dan kita bisa melalui panduan itu untuk lanjut menjalankan beberapa hal teknis SEO. Jadi jika kita ke pengaturan SEO, kita bisa pergi dan mengeditnya halaman demi halaman. Jadi kita ke halaman utama, postingan blog, kategori blog, tag blog, dan halaman arsip blog. Mengoptimalkan konten postingan. Kata kunci membantu mesin pencari memahami topik postingan kamu. Jadi teliti kata kunci menggunakan alat seperti perencana kata kunci Google atau SEMrush. Pilih kata kunci ekor panjang yang mencerminkan apa yang dicari audiens kamu. Seperti resep smoothie sehat, alih-alih hanya smoothie. Sertakan kata kunci utama kamu di judul postingan, pendahuluan, subjudul, dan secara alami di seluruh teks. Benar, tulislah untuk manusia terlebih dahulu. Mesin pencari semakin mahir dalam menafsirkan bahasa alami setiap hari. Jadi konten kamu harus enak dibaca. Pastikan untuk menggunakan tajuk seperti H1, H2, dan H3 untuk memecah postingan kamu dan menyusun informasi. Pastikan untuk menyertakan kata kunci atau variasi dalam beberapa tajuk. Tetapi jaga agar tetap informatif. Tempatkan kata kunci di slug URL. Misalnya domainku.com/blog/resep-smoothie-sehat. Alih-alih hanya angka acak. Optimasi gambar. Gambar besar memperlambat situs kamu dan merusak SEO. Jadi ubah ukuran dan kompres gambar sebelum mengunggah. Gunakan nama file deskriptif seperti smoothie-berry-biru.jpg alih-alih gambar 1234.jpg. Juga tambahkan teks alt ke setiap gambar. Hanyalah deskripsi singkat yang membantu pengguna dengan gangguan penglihatan dan mesin pencari memahami apa yang digambarkan gambar tersebut. Semua teks harus deskriptif dan menyertakan kata kunci saat relevan. Link internal dan eksternal. Tautkan ke postingan lain di situs kamu jika relevan. Misalnya, jika kamu merujuk ke resep smoothie sebelumnya di postingan nutrisi, tautkan ke resep tersebut. Tautan internal membantu mesin pencari menemukan lebih banyak konten kamu dan membuat pembaca tetap terlibat. Tautan eksternal ke situs web otoritatif berkualitas tinggi memberikan nilai dan konteks tambahan. Gunakan mereka secukupnya untuk menghindari pembaca pergi terlalu cepat. Menggunakan daftar periksa penyiapan SEO Wix. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi secara singkat, Wix menawarkan daftar periksa penyiapan SEO yang memandumu melalui langkah-langkah kunci seperti menghubungkan situs kamu ke Google Search Console, mengirimkan peta situs, mengirimkan sitemap, dan meningkatkan meta tag. Kamu akan menemukan alat ini di bawah alat pemasaran dan kemudian SEO. Cukup ikuti petunjuknya untuk memastikan bahwa situs kamu diindeks dan memengaruhi persyaratan dasar SEO. Menghindari konten duplikat dan halaman tips. Kategori dan teks secara otomatis menghasilkan halaman arsip yang mencantumkan postingan. Jika kamu membuat lusinan tag atau kategori yang tidak digunakan, kamu beresiko menghasilkan halaman tipis atau duplikat yang menawarkan sedikit konten unik. Beberapa pakar SEO merekomendasikan untuk menyembunyikan halaman arsip tag dari mesin pencari jika mereka tidak memberikan nilai. Di Wix, kamu dapat mengontrol indeksasi halaman tertentu di pengaturan SEO. Fokuslah pada pembuatan halaman kategori yang berharga dengan menambahkan teks pengantar atau ringkasan yang memberikan konteks bagi mesin pencari dan pengguna. Mempromosikan blog Wix kamu. Jadi SEO hanyalah salah satu bagian dari mendapatkan traffic. Promosi membantu orang menemukan konten kamu lebih cepat. Bagikan di media sosial. Setiap kali kamu menerbitkan postingan, bagikan di platform media sosial yang relevan bagi audiens kamu. Gunakan gambar yang menarik, deskripsi singkat, dan tagar yang sesuai. Kamu dapat menjadwalkan postingan sebelumnya dengan alat seperti Buffer atau Metricool. Berinteraksi dengan pengikut kamu, tanggapi komentar, dan bergabunglah dengan grup atau komunitas terkait niche. Bangun daftar email. Kamu harus menambahkan formulir pendaftaran ke blog kamu untuk menangkap alamat email. Tawarkan hadiah gratis seperti panduan atau template yang dapat diunduh sebagai insentif. Gunakan layanan pemasaran email. Wix menawarkan pemasaran email bawaan, atau kamu dapat mengintegrasikannya dengan penyedia eksternal untuk mengirim buletin, berbagi postingan baru, dan menyediakan konten eksklusif. Daftar email adalah jalur langsung ke audiens kamu yang tidak terpengaruh oleh perubahan algoritma atau platform sosial.
Kesimpulan, jadi membangun blog yang sukses di Wix melibatkan pekerjaan kreatif dan strategis. Mulailah dengan memilih template yang tepat dan menambahkan aplikasi blog. Rencanakan kategori dan tag untuk mengatur konten kamu secara efektif. Saat membuat postingan, optimalkan untuk mesin pencari dengan kata kunci, judul deskriptif, dan gambar. Gunakan alat SEO Wix untuk menangani aspek teknis dan menghindari halaman duplikat. Akhirnya, promosikan blog kamu melalui media sosial, email, dan kolaborasi. Terus belajar dan saring pendekatan kamu. Dan kamu akan melihat audiens kamu tumbuh seiring waktu. Sekarang, jika kamu ingin memulai dengan Wix, kami menyediakan link untukmu di bawah di deskripsi. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil saat kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Dan jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat situs web, menjelajahi berbagai pembangun situs web, mendiskusikan nama domain, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.